Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Di pagi hari ini kami ingin mengawalinya dengan persekutuan bersama-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu yang akan menjadi bekal di sepanjang hari ini. Kami ingin dikenyangkan, kami ingin menjadi kuat, agar kami dapat melawan godaan iblis. Ampunilah kami yang selama ini masih sering berlaku salah di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 49 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Allah tidak akan melupakan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar sebuah peribahasa dengan kalimat berbunyi demikian, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Peribahasa ini mengungkapkan bahwa kasih ibu kepada anak sepanjang hayatnya berbeda dengan kasih anak kepada ibunya yang terbatas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Mereka dituntun keluar dari Mesir, negeri perbudakan. Sepanjang perjalanan, Tuhan mendampingi bangsa Israel. Tuhan hadir dalam tiang awan di siang hari dan dalam tiang api pada malam hari. Dengan tidak beralih, Tuhan terus menuntun mereka. Tetapi, tetap saja bangsa Israel bersungut-sungut, meragukan kasih Allah. Demikian pula ketika bangsa Israel di bawah kekuasaan bangsa Babel. Mereka yang tertindas, merasa tidak ada pertolongan Tuhan. Allah tak kunjung datang melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Babel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan tadi, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya kasih Allah sangat besar bagi bangsa Israel. Bahkan Allah menggambarkan kasih-Nya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Ibu yang tidak mungkin melupakan bayinya, atau sekalipun ibu itu melupakan anaknya, sekali-kali Tuhan tidak akan melupakan dia. Tuhan tidak akan melupakan bangsa Israel. Bahkan Tuhan melukiskan bangsa itu di telapak tangannya, yang artinya Tuhan selalu mengingat mereka dan menggenggam mereka sehingga mereka tidak sendirian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah mengingat dan tidak melupakan bangsa Israel, demikian pula lah yang Allah lakukan terhadap kita. Allah tidak akan melupakan kita. Ia senantiasa mengingat kita dan Ia tidak akan membiarkan kita sendirian, terlebih di dalam memperjuangkan hidup. Di dalam genggamannya kita ada, karena Ia telah melukiskan kita juga di telapak tangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang saat ini sedang terjadi di dalam hidup kita memang diizinkan Tuhan untuk terjadi di dalam hidup kita. Jadi, hendaklah kita tabah dan mengingat pesan firman ini, bahwa Allah senantiasa mengingat kita, Ia tidak akan melupakan kita, bahkan Ia menggenggam tangan kita sehingga kita tidak sendirian.
kita tidak dibiarkannya sendirian menyelesaikan pergumulan yang sedang kita hadapi. Berharap dan bergantunglah hanya kepada Tuhan saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai anak, perhatian yang kita berikan kepada Bapa di sorga sangatlah terbatas. Kita lebih cenderung memperhatikan diri kita sendiri. Kita jarang berdialog dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kita hanya memikirkan diri sendiri di dalam doa-doa kita, dan kita tidak berusaha membangun relasi yang baik dengannya. Mari kita berupaya untuk dapat hidup benar, memperbaiki segala kekurangan kita. Allah tidak akan melupakan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami mengaku alangkah besarnya kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami belajar untuk mengasihi-Mu juga dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan berat, kami dapat merasakan kehadiran-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Lindungi dan sertailah kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.